Sistem peredaran darah. Apa, Dek? Tesalonika mana lu? Sistem peredaran darah, Kak. Oke, ada yang punya jawaban lain? Apa itu sistem kardiovaskular? Yuk, ada yang punya jawaban lain? Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak ya PPT kakak? Ini gimana cara kasih? Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, mantap. Oke, kita ke pendahuluan dulu. Tadi Dek Tesalonika Manalu sudah kasih pendapatnya tentang apa itu sistem kardiovaskular. Menurutnya adalah sistem peredaran darah. Ada yang punya pendapat lain? Ayo, jangan malu-malu berpendapat aja. Saya, Kak, Siapa? cuman lengkapi aja. Boleh. Sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh, serta membuang karbon dioksida dan sisa metabolisme dari tubuh. Oke, lengkap sekali ya. Sudah benar. Terima kasih, Dek Trikurniwani. Itu dia membahas secara garis besar apa itu yang masuk ke dalam sistem kardiovaskular. Oke, jadi sistem kardiovaskular ini berasal dari dua kata, kardio dan vaskular. Kardio itu atau kardiak itu yang berhubungan dengan jantung, vaskular itu berhubungan dengan darah dan peredaran darah. Jadi, karena sistem ini kita ngebahas satu kesatuan, kardio dan vaskular, di mana jantung di sini sebagai pemicu atau alat pengedar peredaran darah. Jadi mereka juga adalah satu kesatuan yang bersinergis. Makanya disebut satu sistem yaitu kardiovaskular. Oke. Sekarang kakak mau tanya lagi, kenapa sih kita harus belajar sistem kardiovaskular ini di keperawatan? Siapa yang tahu satu orang? Kenapa kita harus belajar sistem kardiovaskular ini? Kenapa enggak pelajaran yang lain gitu? Kenapa kita harus belajar tentang sistem kardiovaskular? Yuk, menurut pemahamannya sendiri aja, kira-kira menurut pendapatnya. Ayo, kakak tanya Widya aja deh, Widya Angelita. Halo, Dek Widya Angelita. Ya, Kak. Kenapa sih kamu harus belajar sistem kardiovaskular? Karena di dalam ilmu keperawatan pasti kita nanti bakalan berhubungan dengan darah gitu, sistem darah, jantung, detak jantung gitu. Oke, benar ya tadi kata Widya ya. Jadi dalam nanti di kita ilmu medis khususnya di bidang keperawatan pasti kita juga akan menemui orang dengan gangguan sistem peredaran darah, entah dia yang hipertensi, apalagi gangguan sistem peredaran darah nanti ada kita bahas ya. Jadi untuk memahami apa itu sistem peredaran darah itu sangat penting ya untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswi keperawatan. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa bacakan, Dek? Mungkin Triliana Jennifer Hareva. Boleh bacakan ayat pembuka kita? Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh kebenaran dan dapat masuk ke tempat kudus. Terima kasih, Dek. Oke. Jadi ini ayat kita untuk pagi hari ini untuk sistem kardiovaskular ya teman-teman. Oke.
Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini kita dapat mengetahui tentang apa itu sistem kardiovaskular. Lalu kita pagi hari ini juga mengidentifikasikan bagian-bagian di dalam kardiovaskular, khususnya di dalam kardio, jantung, dan juga nanti ada di bagian pembuluh darah dan darah. Lalu kita juga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tutor tentang sistem kardiovaskular. Nanti ini akan jadi evaluasi di akhir ya. Nanti akan kayak biasa, kayak pertemuan sebelumnya, kakak akan tanya-tanya juga sembali mereview. Lalu yang keempat, kita masih dapat menjelaskan tentang jantung atau kardio, darah, dan pembuluh darah. Oke, yang pertama. Apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari, ini tadi yang sudah dibacakan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah itu sendiri. Ada yang pemompa, ada yang bagian mengalirkan, dan ada bagian darah itu sendiri. Jadi ada 3 komponen dalam sistem kardiovaskular. Yang membawa nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh, serta membuang karbon dioksida dan sisa metabolisme tubuh. Jadi itu ini adalah fungsi secara garis besar, apa itu peredaran darah, dia itu membawa nutrisi, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke, jantung. Kakak mau tanya dulu. Halo Sheila, Sheila baru datang? Ini baru masuk ya? Nanti boleh on cam ya, Dek ya. Untuk wetness Clarita Lase, kakak mau tanya dong. Untuk Dek wetness, di mana posisi jantung yang sebenarnya? Kan ada yang bilang jantung tuh di sebelah kiri, Kak, di sebelah kanan, Kak. Yang sebenarnya yang sudah kamu pelajarin dan yang akan kita pelajarin ini jantung ada di sebelah mana? Di tengah. Di tengah ya, benar ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, nah coret kakak. Nih, kalau kita lihat gambar ini, namanya garis yang membagi tengah tubuh kita ya. Seharusnya untuk pelajaran anatomis ini kalian harus tahu dulu apa itu bahasa-bahasa anatomi ya. Ada medial, ada sagittal, ada proksimal. Seharusnya sudah tahu tentang itu. Jadi namanya mediastinum. Ada di tengah rongga dada. Oke, dia ada di tengah rongga dada. Apexnya, apex itu ujung ya. Ujungnya ada di sebelah dada sebelah kiri, tepatnya di bawah puting susu. Dia ada di iga ke-4 atau 5. Oke, seharusnya di sini tuh sederhana banget ya, tempatnya tuh gampang banget. Dia tuh ada di mediastinum, apex ke sebelah kiri. Jadi kalau untuk di medis pakainya bahasa sinistra dextra ya. Dia ada di sebelah sinistra gitu. Ada nggak Kak jantung yang apexnya di sebelah kanan di sini Kak? Ada, cuman sedikit sekali yaitu pada kelainan jantung, bisa kelainan secara herediter atau genetik bawaan, ada yang apexnya di sebelah kanan tapi dia sangat jarang gitu. Pada manusia umumnya jantung itu apexnya ada di sebelah kiri. Oke, fungsi utama dari jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya lebih condong ke bagian kiri, oke, terletak di rongga toraks dada ya, di area mediastinum harusnya, mediastinum, di ruang antar paru. Oke. Untuk letaknya teman-teman udah ngerti ya, jadi gampang ya, letaknya itu ada di rongga dada, mediastinum, apex di sebelah kiri. Mencondong sebelah kiri. Ini dia bagian apex atau ujung atau bagian atas jantung. Atasnya ini sebenarnya, bawah ini ya. Berada pada ICS intercosta 5, itu tepat di bawah puting susu.
Ini tergantung ya. Pokoknya dia ada di sebelah kiri ini. Di iga keempat atau di iga kelima. Basal berada di setinggi ribs kedua. Oke, untuk anatominya, teman-teman, ada yang kebingungan? Oke, untuk Tuti atas nama Sheila, boleh on cam, Dek. Biar kakak juga bisa lihat ya. Kalau misalnya ada kendala jaringan atau apa, boleh hubungi kakak. Oke, kita lanjut. Jantung, lapisan otot jantung. Kita udah belajar kemarin ya di muskulo ya. Kalau jantung itu, kalau bagian otot itu ada apa aja? Coba Sheila, kakak mau tanya. Macam-macam otot yang kemarin kita bahas tuh ada apa aja? Ayo. Ayo. Ada 3 bagian otot. Oke. Oke, kira-kira yang akan kita bahas ini adalah otot apa? Otot apa, Dek? Otot apa? Sorry, nggak kedengaran. Oke, benar. Thank you ya, Dik Sheila ya. Kita akan ngebahas otot jantung ya. Di mana bagiannya kita akan bahas lebih spesifik. Ada perikardium di lapisan paling luar. Sebenarnya ada epikardium, cuma epikardium itu dekat dengan perikardium. Oke, lalu ada ke bagian tengah, miokardium. Lalu ada bagian dalam endokardium. Nih. Apa perbedaannya di antara 3 itu? Yang pertama, perikardium dia itu adalah jaringan ikat ya seharusnya ya. Paling luar lapisannya itu adalah perikardium viscera dan epikardium yang berlanjut ke perikardium parietal melekat pada otot jantung ya. Dia disebut otot jaringan ikat ya, kan dia yang bagian melekatkan untuk lapisan paling luar. Itu untuk ciri secara garis besarnya. Lalu ke miokard atau miokardium. Lapisan kedua jantung yang terdiri atas otot jantung itu sendiri. Gerakannya involuntar. Udah tahu ya teman-teman ya, apa involuntar apa voluntar ya. Oke, gerakan ototnya itu involuntar. Setiap serat sel memiliki 1 nukleus atau 1 inti. Oke, miokardium paling tebal di bagian apex dan paling tipis di bagian basal. Terus ciri utamanya lagi dari miokardium ini terdapat pembuluh darah yang memperdarahi bagian jantung. Ada yang tahu nggak? Apa pembuluh darah yang memperdarahi bagian dalam jantung? Ada yang tahu teman-teman? Namanya adalah arteri koronaria ya. Arteri koronaria ini adalah arteri yang memperdarahi jantung. Terdapat di dalam miokardium. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya ada penyakit namanya jantung koroner, kenapa ada jantung koroner? Nah itu adanya permasalahan ya di bagian arteri koronanya tersumbat gitu. Adanya di mana Kak? Adanya di dalam miokardium. Oke. Kakak kira jelas. Kita lanjut ke endokardium. Endokardium jelas yang paling dalam ya. Dari jantung merupakan membran yang tampak mengkilap, halus, dan tipis. Oke, ini ciri garis besarnya yang memungkinkan aliran darah yang lancar masuk ke dalam jantung. Oke, tadi aliran darahnya berasal dari miokard, itu dari arteri koronaria, masuk ke endokardium. Lapisan ini terdiri dari sel epitelium gepeng dan berlanjut ke pembuluh darah yang melapisi endotelium. Oke, nyampe sini jelas ya teman-teman ya. Nanti kakak tanya-tanyain loh kalau nggak jelas loh. Kalau misalnya kakak kecepatan ngomong atau ada yang terlewat atau masih bingung, boleh raise hand atau boleh langsung bilang aja Kak, saya belum paham bagian ini. Kita lanjut. Oke. Karena kita ngebahas kardiovaskular, kita akan langsung lihat anatomi dari kardio. Jantung secara garis besar dibagi menjadi 2 sisi.
Ada sisi kanan atau namanya dextra, ada sisi kiri namanya sinistra. Oke. Jantung dibagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan dipisahkan oleh septum. Jadi ini namanya septum ya. Ini adalah otot, jaringan otot miokard yang memisahkan dua antara ventricle kanan atau ventricle dextra dan juga ventricle kiri atau ventricle sinistra namanya. Oke. Atrium kanan dan ventricle kanan dipisahkan oleh, di sini ada namanya katup triscupidalis. Jadi dia bisa membuka tutup ya. Jadi darahnya nanti masuk dari atrium kanan. Kalau dia mau masuk ke ventricle kanan, dia harus lewati namanya katup triscupidalis. Oke, dia terbentuk dari fibrosa kecil. Kalau atrium kiri dan ventricle kiri dinamakan di sini katup biscupidalis. Jadi nanti teman-teman tahu ya kalau misalnya ditanya apa bedanya katup triscupidalis dan juga katup biscupidalis. Kalau katup triscupidalis dia yang memisahkan antara atrium kanan dan juga ventricle kanan. Kalau dia biscupidalis dia memisahkan antara ruang atrium kiri dan ventricle kiri. Oke teman-teman. Oke, kalau oke kita lanjut. Ini secara garis besarnya ini ada aorta di mana pembuluh darah besar. Ini ada vena cava superior atas. Dia menerima darah dari kepala, dari organ bagian atas, dan juga ada vena cava inferior di bagian bawah. Dia menerima darah langsung dari metabolisme tubuh. Terus kalau kita lihat lagi di sini ada arteri pulmonal di mana ini yang langsung berhubung kepada paru-paru kita dan membawa sisa-sisa zat difusi yang sudah didifusikan ya, darah kotor menjadi darah bersih. Oke, lanjut. Otot jantung, kita kemarin udah belajar ini ya. Otot jantung itu apa? Otot jantung itu cuma ada di jantung. Ciri-cirinya itu seperti ini, bercabang, terus ada nuklearnya ya. Dan nuklearnya nih itu berwarna lurik ini pink, bekerja secara tidak sadar atau involunter. Lalu dia lambat merespon rangsang karena dia sendiri punya cara kerjanya sendiri ya teman-teman. Hanya terdapat di jantung, jadi otot jantung nggak ada dapat di organ lain. Oke. Kita lanjut, otot jantung, ya ini ya, bedanya sama otot polos sama otot rangka. Otot rangkanya ini dia bisa kita bergerak secara volunter, yang bergerak secara involunter otot jantung dan otot polos. Kita udah pahamin ini ya teman-teman ya, di kemarin ya, di muskuloskeletal ya teman-teman ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang ngerti boleh kita bahas sekarang atau boleh chat kakak. Panas banget, sorry. Otot jantung. Gimana sih otot jantung itu? Otot jantung itu bekerja dan berkontraksi dan relaksasi. Dia bekerja terus ya guys. Dimana dia kalau udah menekan tuh namanya kontraksi. Gimana kalau dia udah mengisi atau mengempes namanya relaksasi. Kontraksi terjadi saat tegangan listrik. Oke, jadi ada generator listriknya di dalam jantung. Karena dia bekerja sendiri kan. Dia bekerja secara terus-menerus. Nah, ada namanya SA node, nanti kita akan bahas, dialirkan ke bagian jantung. Ketika terjadi kontraksi, maka jantung akan memompa darah dan terjadi pertukaran aliran secara satu arah. Oke, otot jantung mendapat suplai nutrisi dari pembuluh darah di jantung. Itu tadi arteri koronari di bagian miokard. Oke. Kekurangan suplai darah dan oksigen akan menyebabkan kematian sel-sel otot jantung, atau bisa disebutkan namanya infark kardio. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jantung. Nah, terus teman-teman kalau melihat ini jangan pusing dulu ya. Apa itu SA node, AV node, bundle of His,
ada itu kok dia bisa jadi kiri kanan, ada sabuk Purkinje itu bagian mana tuh, dia apa aja ya. Mereka itu adalah suatu fiber yang dinamakan autorhythmic karena mereka ini bekerja secara terus-menerus ya 24 jam. Dinamakan autorhythmic karena dia bekerja kontraksi dengan sendirinya. Dan juga mereka ini disebut yang namanya pacemaker. Oke, pacemaker. Oke, pacemaker ini adalah aksi potensial yang didapat di dalam jantung. Kita akan bahas dulu pengertiannya. Sumber dari aktivasi listrik jantung adalah suatu jaringan fiber otot jantung usus atau fiber autorhythmic karena bersifat self-excitable. Fiber tersebut bekerja sebagai pacemaker di mana bekerja dengan mengatur irama eksistensi listrik. Kita sudah bahas di bawah nggak? Oke, ada. First of all, tegangan ini kita harus tahu dulu letak anatominya dari masing-masing ini ya. Jadi untuk impuls terbesar itu ada di SA node. SA node ya, ada di sini ya. Oke, ini kontraksi terbesar. Lalu impuls diantarkan ke AV node. AV node itu ada di dekat antara atrium kiri dan kanan. Oke. Lalu dari AV node akan masuk ke bundle of His. Bundle itu dapat dibagi menjadi dua, bercabang ke kiri dan ke kanan. Oke. Setelah dari percabangan bundle of His ini masuk ke serabut Purkinje. Serabut Purkinje ini ada di sekeliling otot. Tuh, serabut-serabut. Ini ada serabut-serabut yang menginpuls sekitar otot jantung. Oke, harusnya gampang ya teman-teman ya. Jadi dari SA node di mana ada aksi potensial terbesar, lalu ke AV node, lalu ke bundle of His. Bundle of His dibagi menjadi dua, yaitu percabangan sebelah kiri sinistra, percabangan sebelah kanan dekstra, lalu masuk ke serabut-serabut Purkinje yang ada di bawah otot miokard. Dia mengelilingi jantung ya, bawah-bawah ini. Oke. Kita lanjut. Aliran darah di jantung adalah satu arah, masuk melalui jantung, lalu atrium, lalu ventrikel. Oke, katup antara atrium dan ventrikel membuka serta menutup. Tadi ya, yang ada katup triscupidalis dan biscupidalis dia membuka tutup. Karena pas dia kontraksi dia membuka, pas dia relaksasi dia nutup. Itu. Sistem kerja jantung ini pengaruh beberapa saraf. Oke, tadi ini ya SA node atau sinoatrial node. Ini sebagai bisa dibilang sebagai tuannya ya, karena dia tuh impulsnya paling besar di sini. Stimulannya paling besar. Dia tuh bisa dapat menghasilkan sekitar 70 sampai 80 denyut per menit kalau nggak salah. Iya, 70 sampai 80. Lalu AV node. AV node ini di bawahnya 60 sampai 70 kali per menit. Lalu ada bundle of His di mana dia bisa mengantarkan ya. Bundle of His itu 30 ya. 30 40 30 ke 50 kalau nggak salah. Lalu ada serabut Purkinje di bawahnya. Jadi ini terstruktur ya, tersistematis banget dari atas, dari SA node ke AV node, bundle of His, Purkinje. Pada orang sehat, teman-teman, pada orang sehat. Ini pada umumnya. Pada umumnya untuk pacemaker itu dari SA node. Pada orang beberapa dengan penyakit jantung, ya pasti ada kelainan ya. Bisa dari ininya, bisa dari AV node-nya bermasalah, atau Purkinje yang bermasalah gitu. Tapi ini pada umumnya, pada orang sehat. Oke, sebelum masuk ke pembuluh darah, teman-teman untuk kardio, ada yang kurang jelas? Kak, mau nanya. Oke. Di slide 12 kan ada tulisan self-excitable. Itu maksudnya apa, Kak? Makasih. Apa ya?
Kadang kata-kata gitu juga kakak kurang. Self-excitable. Kira-kira ada yang udah cari nggak apa self-excitable itu? Bener ya, self-excitable. Apa itu self-excitable? Kakak harus cari kan? Saya lihat di Google kan dia diri sendiri, Kak. Jadi Nah, maksud diri sendiri itu maksudnya apa? Karena diri bersifat sendiri diri sendiri. itu yang kakak bilang dia autorhythmic. Jadi ini kakaknya yang kakak-kakak tutor yang ngasih PPT ini sebenarnya sama ya ini ya, autorhythmic dan excitable. Dia tuh berkontraksi sendiri gitu. Dia tuh punya impuls sendiri, nggak dari mana-mana. Impulsnya tuh dari mana? Dari sini dong. Ini sebagai sumber aksi potensial atau dalam kata lainnya ini sumber kelistrikannya yang menjalankan jantung ini bisa bekerja sendiri atau autorhythmic. Kesimpulannya apa? Dia nggak dipengaruhi oleh apapun. Dia nggak dipengaruhi oleh paru-paru, nggak dipengaruhi oleh digestif, nggak dipengaruhi oleh bagian-bagian organ lain. Karena dia punya punya generatornya sendiri, punya penghasil listriknya sendiri. Oke, thank you Tessa. Kita lanjut. Ada lagi? Yang panas. Ada lagi teman-teman? Yang kurang mengerti? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian pembuluh darah. Kalau kakak dulu pas masih maba anggapnya itu sebagai pipa-pipa penyalur darah. Pipa-pipa ini sangat panjang, ada di bagian tubuh kita ya. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu arteri, ada arteri ini yang merah, ada vena, terus ada kapiler. Kapiler ini dia berbentuk seperti jaring-jaring. Itu dia sebagai tempat difusi, arteri ini mengalirkan kayak O2, vena itu kayak CO2. Nanti kita akan bahas. Oke. Sekarang kita masuk ke arteri dulu. Penjelasannya, arteri itu adalah pembuluh darah. Jelas, dia itu pembuluh darah. Berdinding kuat, karena dia tebal ya. Di setiap lapisan endoteliumnya ini sangat tebal. Dia itu mengalirkan darah kayak O2, kayakan oksigen ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis. Arteri yang paling besar tuh namanya aorta. Jadi tadi teman-teman tahu ya aorta itu yang sebelah mana ya? Aorta itu pembuluh paling besar, ini aorta nih tuh. Oke. Lalu yang paling kecil namanya arteriol. Ada di worksheet ya teman-teman ya. Lapisan arteri itu ada apa aja? Lapisan arteri itu ada tunika intima atau interna. Lapisan tipis yang berlapis di jaringan epitelium squamosa. Ciri-cirinya itu halus dan pipih. Terus yang kedua ada namanya tunika media. Masuk ke tunika media ini, lapisan yang terdiri atas otot-otot polos dan sebagian jaringan fibrosa. Dalam arteri berukuran lebih besar, jumlah serat elastik ini lebih banyak dan sebaliknya. Oke, kita pakai yang ini. Ini ya guys ya. Jadi dia tuh tebal ya guys ya. Otot-otot polos itu berukuran besar, tebal di sini ya. Lalu ada namanya tunika ekstern atau tunika adventitia. Dia itu adalah lapisan jaringan fibrosa yang melindungi pembuluh darah sebagai, kalau kita bilang di integumen tuh kayak pelindung atasnya gitu, untuk melindungi dalamnya. Tipis, tebal, sedang. Kalau kita lihat dari intensitas kulitnya. Dia itu adalah pembuluh darah, dia itu adalah bagian yang melindungi pembuluh darah untuk bagian di luarnya. Oke, sampai sini teman-teman. Mudeng ya. Ngerti ya teman-teman ya? 3 lapisan utama untuk di arteri. Oke, selesai bahas arteri, kita akan langsung ke vena. Vena itu, ini dia ya.
dia fungsi utamanya itu mengalirkan darah kayak CO2 dari tubuh ke jantung. Jadi dia yang membawa sisa-sisa metabolisme ya. Tadi kan arteri yang membawa oksigen, sekarang sisanya itu dibawa oleh vena. Ciri-cirinya tuh vena tuh sedikit lebih tipis, ototnya elastik, terus dibanding dengan arteri tuh dia tuh ada 3 lapisan yang sama. Kenapa dia bisa lebih tipis? Karena vena membawa darah dengan tekanan yang lebih rendah. Kalau arteri dia bawa tekanan yang lebih kuat. Sehingga di arteri ini butuh dinding yang kuat gitu. Karena kan tubuh kita butuh pasokan oksigennya sendiri-sendiri kan, organ ini butuh di saat yang bersamaan. Jadi arteri ini mompa lebih kuat dan vena ini cenderung lebih pelan karena dia cuma bawa sampahnya aja gitu, bahasa umumnya. Oke, sebagian vena berkatup akan mencegah aliran balik dan memastikan darah menuju jantung karena sisa metabolisme akan dibawa ke jantung. Terus akan dipompakan lagi ke paru-paru nanti. Ada vena paling besar, namanya vena cava, vena paling kecil venul. Ini dia cuma 2 ya. Vena besar, vena cava, vena yang paling kecil venul. Kalau tadi arteri besar aorta, kalau arteri kecilnya arteriol. Oke, sekarang kita akan ngebahas kapiler atau arteriol. Kapiler ini dia tuh bercabang. Dia itu adalah arteri berukuran paling kecil. Sebentar. Oke. Dia itu berfungsi sebagai tempat difusi. Difusi itu adalah pertukaran pergantian zat ya antara oksigen dan nutrien material sisa secara osmosis. Dinding kapiler itu terdiri atas lapisan tunggal sel endotelium yang bermembran, basal, dan tipis. Membran basal hanya bisa dilalui oleh substansi molekul kecil. Molekul besar protein plasma tidak dapat melewati dinding kapiler. Oke. Iyalah, karena kan cuman yang bisa molekul kecil yang di membran basal. Jadi untuk difusi ini zat-zat itu untuk molekul-molekul kecil ya guys ya. Jadi emang Tuhan udah kasih kita tuh pipa-pipa atau tempat-tempat pembuluh darah ini kompleks banget sesuai sama tujuannya, sesuai sama manfaatnya. Kalau dia butuhnya yang kecil, Tuhan kasih yang kecil. Kalau dia butuh tekanan besar, dia kasih yang besar. Butuh tekanan kecil, dia kasih yang kecil. Jadi kompleks banget ya dalamnya ya. Kumpulan kapiler akan membentuk jaringan yang menghubungkan arterior dan venul kecil. Venul kecil tuh bagian vena yang kecil ya. Oke. Oke. Lalu kita lanjut ke darah. Nah, darah, teman-teman ada yang pernah lihat darah? Ya pasti pernah dong ya. Ada yang nggak punya darah? Kayaknya nggak punya. Kayaknya punya. Kalau nggak punya darah ya kita gimana cara mengalirkan oksigennya ya. Darah. Apa sih itu darah? Darah itu adalah sebuah jaringan tubuh berwarna merah, ini merah, yang terdapat dalam pembuluh darah. Pada umumnya pH darah itu 7,35 sampai 7,45. Yang di worksheet-nya cuma jawab 7,3 salah. Oke. Jumlah dalam tubuh kira-kira 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4 sampai 5 liter. Oke. Jadi darah ini dia berfungsi mengalirkan nutrisi, berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Langsung fisiologi ya. Jadi tadi ini fisiologi darah, dia mengangkut air, oksigen atau O2 dan sari makanan lalu menyebarkannya ke seluruh tubuh. Terus darah itu adalah alat pengangkut hasil oksidasi. Jadi tadi racun-racun kita yang sudah ada pada tubuh kita, terus udah diolah, sudah dimatikan, sisa-sisanya atau sampahnya akan dibuang melalui alat ekskresi. Bisa ke pencernaan, bisa lewat keringat, dan lain-lain teman-teman ya. Terus darah itu juga sebagai alat pengatur getah hormon dari kelenjar yang memproduksi. Jadi dia nih beneran sebagai penghantar ya. Setiap organ, hasil-hasil organ di tubuh kita, darah yang mengantarkannya. Terus darah juga bisa dapat menjaga suhu tubuh,
Terus darah juga dapat mencegah infeksi dengan sel darah putih, antibodi, dan sel darah beku. Nanti ini di fagositosis, di bagian-bagian darah tuh. Terus darah juga mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Oke, setelah itu kita akan lihat komposisi darah. Darah itu cairan tubuh kita tuh ada 2 ya. Ada namanya cairan darah atau plasma darah, ada namanya sel-sel darah. Cairan darah ini paling banyak 55%, sisanya itu adalah sel-sel darah. Jadi cairan darah ini yang paling banyak. Untuk komposisinya, plasma darah itu terdiri dari 91% air. Lalu 3% itu adalah protein albumin, protein globulin, protein protombin, protein fibrinogen. Selain protein ada apa lagi Kak? Ada enzim tapi sedikit banget, hanya 0,9. Ada asam amino, ada lemak, ada glukosa, ada urea, ada garam, ada sodium bikarbonat. Terus habis itu apa lagi Kak? Di plasma darah itu ada pengantar hormon dan antibodi. Ada juga gas teman, sedikit 0,1% doang, nggak banyak. Itu untuk plasma darah ya, komposisinya hanya ini. Lalu ke komposisi kedua ada sel-sel darah, menepati 45% cairan dalam tubuh kita. Sel-sel darah itu ada eritrosit 99%, ada sel darah putih, leukosit, dan keping darah trombosit 1%. Paling sedikit tapi ini yang paling berperan untuk melindungi tubuh kita. Macam-macam sel darah, 5% dari komposisi darah, ada sel darah merah, ada eritrosit, ada sel darah putih, leukosit, dan trombosit platelet. Oke, sekarang kita masuk ke eritrosit dulu. Atau sel darah merah. Nih ya. Teman-teman pasti sering lihat ya, apalagi kalau dulu SMA-nya IPA, tahu apa itu keping-keping darah, dia itu ada berwarna merah, terus ada lengkungan atau namanya bikonkav. Bentuknya itu bikonkav, bulat, pipih, dan cekung pada bagian tengah untuk meningkatkan area permukaan untuk pertukaran gas. Dan bagian tengah yang tipis memungkinkan keluar masuk gas secara cepat. Tidak ada inti atau nukleus di sini ya. Warnanya jelas merah. Dia mengandung Hb, hemoglobin, senyawa protein yang mengandung zat besi. Jumlah pada wanita normal kira-kira 4,5 juta sel per milimeter darah, itu laki-laki 5 juta sel. Lokasinya itu pada bayi itu di hati, kalau pada dewasa ada di sumsum. Oke, jadi ini ya yang kita bahas kemarin di skeletal, di dalam tulang itu terjadi pembentukan darah di sumsum tulang. Ada homopoiesis lalu beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah tadi yang udah kita bahas. Masa hidupnya hanya 120 hari. Untuk perombakannya ya, eritrosit ini bisa setelah masa hidup dia akan merombak ya, dari eritrosit yang tua dia akan dibongkar oleh hati dan limpa, lalu Hb diubah menjadi zat warna empedu dan zat besi, lalu berubah menjadi bilirubin. Lalu dari bilirubin nanti masuk ke bagian urin, ditampung dalam kantong empedu, zat besi untuk membentuk sel darah merah baru. Jadi dia bisa beregenerasi sesuai dengan masa hidupnya, dan bagian fungsi yang bisa meregenerasi dirinya sendiri. Susah banget bahasanya. Capek guys. Oke, kita lanjut. Fungsi utamanya dari eritrosit mengikat O2 oleh Hb dan CO2. Terus eritrosit ini punya rumus pengikatan. Oke, teman-teman pasti udah dapat pelajaran ini ya. Ada rumus Hb hemoglobin plus O2 namanya HbO2 atau dibaca oksihemoglobin. Artinya adalah ada oksigen di hemoglobinnya. Ada kandungan oksigen di hemoglobin. Oke, jadi ntar kalau tanya-tanya apa itu HbO2, PO2, udah tahu ya. HbO2 itu terdiri atas senyawa Hb, hemoglobin plus oksi atau O2. Jadi kalau dibaca oksihemoglobin. Selesai di eritrosit, kita lanjut ke leukosit. Jadi saya perkenalkan, ini adalah kumpulan sel darah putih yang berjasa kepada tubuh kita. Dia yang
melawan bakteri, mikroba, virus, kerjanya leukosit lah ini. Berinti, tidak memiliki bentuk sel yang tetap, tidak berwarna, polosan ini ya, bersifat diapedesis, dapat keluar masuk jaringan. Karena dia kan fungsinya mencari mikroba, melindungi tubuh kita dari virus atau partikel-partikel asing. Bentar guys, semoga nggak berisik ya. Terus dia itu ada di pembuluh darah dan dia bisa dapat melakukan fagositosis atau memakan parasit. Jumlah leukosit itu adalah 5.000 sampai 10.000 butir per milimeter kubik darah. Lokasi pembentukannya ada di sumsum merah tulang pipi, limpa, dan kelenjar getah bening. Masa hidup eritrosit ini pada umumnya 12 hari. Oke. Jenis-jenisnya itu ada apa aja? Ada granulosit, ada agranulosit. Oke, ada yang inti kecil, ada inti besar. Inti kecil namanya neutro, eosinofil, basofil. Untuk yang inti yang besar limfosit, monosit. Tapi fungsinya ini sama teman-teman, dia tuh menjaga kita dari partikel asing, mikroba, atau ancaman terhadap tubuh kita ya yang ada di dalam darah. Oke, kita ke granulosit dulu. Ini granulosit. Yang jenis pertama neutrofil. Fungsi dari neutrofil ini, teman-teman, dia tuh melindungi tubuh terhadap materi asing atau mikroba. Oke, tadi kakak udah jelasin ya. Serta menyingkirkan materi sisa seperti sel mati dengan diapedesis dan fagositosis. Oke. Jumlahnya dia tuh meningkat pada infeksi mikroba. Jadi kalau misalnya ada infeksi, dia bisa meningkat jumlahnya ya, sesuai dengan kebutuhan dia untuk melakukan fagositosis atau diapedesis. Kerusakan jaringan yang luas atau biasanya ada inflamasi atau ada infark miokard itu tadi ya, kardia jantung ya, terhentinya aliran darah koroner bisa karena luka bakar, cedera, dan lain-lain. Hebat neutrofil ini. Bisa terjadi karena gangguan metabolik ketoasidosis, misalnya dia alkaliosis atau asidosis gitu. Darahnya terlalu asam atau darah yang terlalu basa, jadi dia yang langsung tanggap untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus ada gout akut atau asam urat, ada leukemi, bisa pada perokok berat, penggunaan kontrasepsi oral. Oke. Ini fagositosis. Teman-teman ada yang bisa jelasin proses fagositosis ini bagaimana? Kan udah gambar nih. Ada yang bisa jelasin nggak proses fagositosis itu? Ayo. Ada yang bisa jelasin? Oke, kalau nggak ada nanti ini dicatat, nanti kan kakak tanya satu-satu ya. Kalau misalnya nggak bisa lagi udah kakak jelasin, berarti nggak dengerin. Oke. Apa itu fagositosis? Fagositosis itu adalah sistem pertahanan atau mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit. Dia tuh menyerang atau mencerna, makan dia istilahnya. Dia tuh makan sel atau partikel asing sehingga dapat dihancurkan. Itu untuk penjelasannya sel fagositosis. Jadi dia itu sistem pertahanan tubuh yang dia dapat memakan atau menghancurkan sel, partikel, atau mikroorganisme. Tahap-tahapnya ada apa aja, Kak? Jadi secara garis besar tahap fagositosis ini tuh ada 6. Pertama dia tuh ada pengenalan, terus ada pergerakan, ada kemotaksis, terus ada perlekatan atau adesi, terus ada penelanan atau ingesti, ada pencernaan atau digesti, teman-teman, lalu ada pengeluaran atau releasing. Nah, pertama kan ini kakak hapus dulu. Oke. Pertama tuh sel fagosit itu ada namanya pengenalan dulu ya. Di mana
mikroorganisme ini semua itu terdeteksi oleh sel fagosit atau neutrofil. Oke. Pengenalan ini adalah proses di mana bakteria atau partikel-partikel asing ini sudah terdeteksi oleh sel fagosit. Oke, setelah pengenalan apakah? Setelah pengenalan itu ada namanya pergerakan atau kemotaksis. Oke, di mana sel fagosit yang sudah menandai partikel asing atau bakteria ini bergerak ke arah mikroorganisme tersebut. Oke. Terus gimana caranya sel fagosit ini menandai bakteri? Partikel-partikel ini menggunakan atau mengeluarkan zat kemotraks. Oke, zat kemotraks seperti kemokin. Kemokin ini tuh dapat memikat sel fagosit datang ke mereka. Setelah ada kemotaksis, ada namanya perlekatan, ini teman-teman ya, perlekatan atau adesi, di mana adanya perlekatan membran sel fagosit dengan sel mikroorganisme atau partikel asing ini. Nah, cuman sebelum dia melekatkan membran sel ini, sel fagosit itu akan melapisi seluruh permukaan sel fagosit ini dengan protein yang dinamakan plasma opsonin, teman-teman. Oke, proses melapisi plasma opsonin ini namanya opsonisasi. Sederhana ya teman-teman ya. Lalu setelah dilekatkan, dia tuh dikunyah dulu istilahnya, ditelan. Sel fagosit itu yang sudah menyelubungin, sudah masuk dia. Seluruh permukaan mikroorganisme ini, bakteri-bakteri ini akan masuk ke dalam sel fagosit, masuk ke dalam sitoplasma. Oke. Masuk ke dalam sitoplasma sel fagosit, di dalamnya ada kantong. Di dalam sel fagosit, di sitoplasmanya ada kantong namanya fagosom. Jadi dia tuh masuk ke lambungnya sel fagosit ini yang dinamakan fagosom, teman-teman. Setelah dia masuk ke fagosom, akan ada namanya fusi, di mana fusi ini terjadi namanya lisosom. Oke, lisosom ini teman-teman, dia tuh berisi enzim-enzim penghancur seperti hidrolase dan periklodase. Oke, jadi masuklah dia ke dalam proses lisosom ini, dia kena hancur sama acid hidrolase, terus dia akan membentuk fagolisosom. Hancurlah dia ceritanya. Terus setelah dicerna, dia itu akan dikeluarkan sisa-sisanya yang tidak dicerna lewat sel fagosit. Oke. Jadi setelah dia dicerna, ampas-ampasnya atau sisa-sisanya akan dikeluarkan. Gampang ya sel fagositosis ya, proses fagositosis ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada namanya eosinofil. Eosinofil ini fungsinya fagositosis jarang aktif, oke, dengan peran utama menyingkirkan parasit seperti cacing yang terlalu besar untuk dia fagosit. Jadi setiap sel-sel ini dia punya job desk-nya sendiri-sendiri teman-teman ya. Neutrofil pada infeksi mikroba, eosinofil dia untuk menyingkirkan parasit. Terus ciri-cirinya dia memiliki zat kimia toksik yang disimpan di dalam granula yang dilapisi saat eosinofil ini mengikat organisme penginfeksi. Oke. Jadi dia juga punya senjatanya ya, yaitu zat kimia toksik. Eosinofil ini sering ditemukan pada sisa inflamasi akibat alergi. Kita lanjut. Basofil. Basofil ini teman-teman sangat berkaitan dengan reaksi alergi. Basofil ini mengandung padatan granula sitoplasmik dengan heparin, antikoagulan, histamin, anti alergi ya. Jadi kalau misalnya ada kandungan kimia lah, pokoknya bagian farmakokinetik dari bagian obat. Nah,
Itu dia mengandung padatan granula sitoplastik, histamin, anti, dan zat lain yang mengikatkan inflamasi. Oke. Jadi sebenarnya obat itu ngikutin mereka ya. Ngikutin cara kerja di basofil ini. Ini banyak dikeluar di farmakokinetik. Stimulus yang biasanya menyebabkan basofil melepaskan isi granulanya adalah alergen atau antigen penyebab alergi. Jadi dia spesifik banget ya. Kalau dia ada alergi, dia akan datang nih si basofil ini. Oke. Jadi pahami sesuai job desk-nya teman-teman ya. Ada yang lawan mikroba, ada yang lawan cacing, atau sesuatu yang lebih besar dari mikroba. Dia mengeluarkan zat toksik di eosinofil, terus ada basofil, dia keluar kalau ada reaksi alergi. Kita lanjut untuk limfosit. Limfosit ini gambar teman-teman. Limfosit ini ukurannya lebih kecil daripada monosit, tapi berinti sel besar. Limfosit ini bersirkulasi dalam darah, berada dalam jaringan limfa atau nodus limfe dalam jumlah besar. Fungsi. Nah, ini yang teman-teman perlu ngerti ya. Fungsi mekanisme pertahanan tubuh terhadap sel antigen seperti sel yang dianggap abnormal. Oke, sel-sel abnormal seperti kanker kan. Kanker itu kan sel-sel abnormal dalam tubuh, bisa jadi ada jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Oke. Komponennya ada limfosit T, limfosit B. Komponen limfosit itu ada limfosit T, limfosit B ya. Ini berkaitan dengan imun. Dengan imunitas tubuh kita. Apa bedanya sama ini? Neutrofil ini. Kalau neutrofil ini dia mengikat infeksi makroba. Dia cuma hanya mengikat infeksi mikroba aja gitu. Kalau yang limfosit ini dia lebih spesifik ke bagian sel-sel yang abnormal, sel-sel yang nggak bisa dikerjain yang teman-teman dia yang lain ini, dia yang ngerjain tuh. Ada sel kanker, ada jamur, ada bakteri, ya, jadi dia lebih spesifik. Apa ini WhatsApp? Oke, kita lanjut. Lalu ada monosit. Lokasi pembentukan monosit ini ada di sumsum merah tulang. Oke. Sebagian sel bersirkulasi dalam darah dan fagositosis, dan sebagian sel lainnya berpindah ke jaringan untuk menjadi makrofag. Oke. Inilah dia bagian masuk ke dalam fungsi inflamasi dan imunitas. Mana ada inflamasi, dia juga masuk, dan dia juga berperan dalam proses imunitas tubuh kita. Dia melepaskan zat kimia yang secara biologis disebut sitokin. Oke. Pokoknya kalau udah ngomongin sitokin itu ada pada monosit itu. Bekerja pada hipotalamus yang menyebabkan suhu naik saat ada infeksi. Hipotalamus itu ada di otak ya teman-teman. Jadi fungsinya hipotalamus itu juga stimulasi kepada suhu. Kalau misalnya kita infeksi teman-teman, demam. Pernah nggak lihat orang luka terus demam gitu? Itu kan karena infeksi. Jadi kalau misalnya infeksi itu, tubuh kita tuh akan akan bekerja lebih gitu. Tubuh kita metabolismenya juga akan lebih cepat sehingga tubuh kita itu memiliki respon panas. Nah, itu akibat dari kerja dari si hipotalamus ini dan monosit sedang berusaha menyembuhinya. Tuh. Jadi kalau kakak tipsnya itu apalagi nih untuk pre-nursing itu apa itu eosinofil terus fungsinya apa gitu. Karena mereka ini punya job desk-nya masing-masing gitu. Ada job desk-nya yang saling melekat. Lalu ada trombosit atau platelet. Nah, ini paling banyak nih ya. Trombosit ini kepingan berukuran sangat kecil, diameternya 2-4 mikrometer. Tidak ada inti atau tidak ada nukleus, lokasi pembentukannya di sumsum tulang atau di dalam tulang ya teman-teman ya. Hemopoiesis. Dia mengandung berbagai zat yang meningkatkan pembekuan darah seperti homostatis, penghentian darah. Jadi teman-teman kalau kita luka nih, dia kan kalau kita luka kan bisa kering kan, tergantung kedalaman lukanya gitu. Jadi yang ngering ini dia nih. Dia yang membuat sumbatan supaya darah kita tuh nggak banyak ngocor istilahnya. Jumlahnya 150.000 sampai 350.000 mikrometer.
Masa hidup dari platelet ini teman-teman hanya 5-9 hari. Oke, nah ternyata ada ini. Ini pembekuan darah ketika, anggap aja ini pembuluh darah atau kulit, ketika kita mengalami luka atau inflamasi, kan darah kita ngocor nih. Iya kan ya? Nah, kalau misalnya darah kita ngocor terus, kita akan kekurangan darah dong teman-teman. Terus kita bisa aja nanti kekurangan oksigen atau kekurangan darah, bisa mati juga ya kan. Nah, jadi jadi darah di sini dia tuh membentuk jaringan agar darah kita itu tidak banyak ngocor lagi. Mana sih ini? Oke, agar darah kita itu tidak banyak ngocor lagi keluar. Dia tuh membentuk seperti dinding atau lapisan atau serat di dalam kulit kita supaya bagian dari dalam pembuluh darah kita yang koyak karena luka, karena inflamasi, karena injury, itu darahnya tidak keluar lagi. Oke, mekanisme pembentukannya, trombositnya pecah, membentuk atau mengeluarkan trombokinase. Lalu trombokinase mengeluarkan protombin, protombin akan menjadi trombin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K. Trombin ini berubah menjadi fibrinogen, fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin inilah yang membuat barrier pada luka kita agar darahnya tidak banyak keluar. Oke. Peristiwa ini dia tuh mengubah zat liquid, ini kan zat liquid ya, cair ya, menjadi semi solid. Semi solid itu seperti jaringan lunak lah, kayak tambalan, membentuk seperti tambalan, padat tapi lunak gitu. Proses pembentukan zat liquid cairan, ini masih cairan semua kan, menjadi semi solid. Oke, itu teman-teman. Kita lanjut. Oke, nyampe di darah ini teman-teman, ada yang mau ditanya? Sampai darah ini clear atau masih ada yang bingung? Kalau di kakak dulu tipsnya ini keluar di ujian itu seperti fungsi-fungsinya sih. Eritrosit itu fungsinya buat apa, terus ciri-cirinya seperti apa. Neutrofil itu fungsinya apa. Job desk-nya dia tuh ngapain aja gitu buat diapesis dan fagositosis. Oke, buat darah ini kita kalau nggak ada yang nanya berarti kakak lanjut ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Teman-teman ada yang tahu nggak bedanya sirkulasi pulmonalis dan sistemik? Ayo deh, udah ada yang belajar belum? Mana tahu ada yang ngisi worksheet? Bedanya sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Gak ada yang tahu nih? Kalau nggak ada yang tahu kakak tanya nih. Siapa ya? Yang mukanya meyakinkan untuk kakak tanya itu siapa ya? Kalau udah baca PPT pasti tahu. Sheila deh, Sheila Kristi Natali. Halo Sheila. Kenapa? Ini ada gangguan ya. Oke, ke Tesalonika mana lu? Ayo kode. Gaknya susah-susah. Apalah bedanya sirkulasi pulmonalis ini sama sistemik? Apanya, Dek? Taunya? Kurang tahu, Kak. Kurang tahunya. Oh, kalau wetness clarithalase. Sirkulasi pulmonalis itu yaitu sirkulasi darah dari vertikal kanan jantung ke paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Itu untuk yang pulmonalis atau yang sistemik?
pulmonalis. Oke, kalau yang sistemik? Kalau sirkulasi sistemik itu darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri, dibawa oleh cabang-cabang aorta, dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri, arteriol, dan masuk ke kapiler-kapiler. Oke, thank you. Cuma nanti on cam ya, Dek ya. Kayaknya ini nggak kelihatan kameranya. Oke, sirkulasi itu peredaran. Pulmonalis itu namanya juga udah pulmonal ya teman-teman ya. Pasti berhubungan sama paru-paru. Berarti sirkulasi yang hanya beredar di sekitar jantung dan paru-paru. Kalau sistemik itu ke semua tubuh. Peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Di SD dulu kakak diajarin itu, peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Oke. Sebentar. Ada yang ketinggalan nggak ya? Kayaknya udah deh, udah semua. Oke. Ada yang bisa jelasin nggak peredaran darah? Dimulai dari mana, ini sampai mana? Ada yang bisa jelasin dari gambar ini? Apakah kalian bisa jelasin? Darah itu pertama masuk kemana, terus dialirkan kemana dulu, terus pas sudah diubahkan masuk kemana, loncat kemana? Ada yang udah belajar? Widya? Widya bisa jelaskan peredaran darah ini? Peredaran darah apa? Widya bisa jelasin? Masuknya dari mana Ya. dulu? Terus kemana? Kemana? Dan darah dari dia nggak tahu Kak. Oke. Jadi ya gitu Kak. Sebentar ya. Ini warnanya ya apa ya? Warnanya itu. Ini aja deh. Oh, nggak kelihatan. Tunggu ya. Merah aja. Nggak kelihatan juga, tapi oke lah. Jadi darah itu masuk dulu ya dari vena cava superior sama inferior. Diperhatiin adik-adik ya, nanti kakak akan suruh demonstrasi lagi ya. Dia tuh masuk dulu ke atrium kanan. Darah ini darah yang minim oksigen atau deoksigenisasi atau kaya akan CO2. Masuk ke atrium kanan, lalu melalui katup triscupidalis, masuk ke ventrikel kanan atau ventrikel destra. Ngumpullah dia di sini. Oke. Lalu dia masuk ke katup pulmonal, masuk ke bagian paru-paru. Bisa kiri, bisa ke kanan. Masuk ke katup pulmonal atau namanya arteri pulmonari ya, di sini namanya ya, arteri pulmonari. Oke. Masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini ada kapiler ya. Ini ada kapiler ya, ada kapiler. Di sini dia akan berdifusi. Zat CO2 akan berubah menjadi O2. Perhatikan sama panahnya ya. Sekarang dia sudah dari paru-paru. Paru-paru pulmonal sebelah dekstra atau kanan, sebelah sinistra atau kiri. Oke. Setelah dia sudah berdifusi menjadi darah yang kaya akan oksigen, dia akan dialirkan kembali ke jantung lewat vena pulmonari ini. Masuk ke bagian atrium kiri. Di atrium kiri ini dia sudah darah kaya akan oksigen ya teman-teman ya. Ikutin ya yang merah ini ya. Sudah kaya akan oksigen, masuk dari atrium kiri. Di sini ada katup mitral atau katup triscupidalis, masuk dia ke ventrikel kiri. Oke. Sudah masuk dia ke ventrikel kiri, dia akan dialirkan melalui pembuluh darah yang besar ini yang bernama aorta.
bisa aorta ini ke seluruh tubuh ya. Jadi dari ventricle kiri ini masuk ke aorta, ke pembuluh darah besar ini dialirkan ke seluruh tubuh. Dia akan disebarkan di bagian kepala, di bagian digestif, di bagian bawah, di bagian ke semua-semuanya. Setelah dari semua-semuanya itu habiskan oksigennya kan. Jadi darahnya kaya akan CO2, masuk lagi ke dari vena cava superior dan inferior, balik lagi dari awal ke atrium kanan. Begitu teman-teman. Paham? Atau ada yang bingung? Ada yang Masih nggak? bingung. Masih Siapa- bingung. Siapa yang masih bingung? Triliana Jennifer. Liliana. Oke, Triliana Jennifer. Itu kan enak, jujur ya kan. Jujur-jujur aja kalau masih bingung gitu. Oke, Dek. Pertama ya, kita mulai dari darah masuk ke jantung dulu ya. Oke. Darah masuk ke jantung tuh ada 2 akses, Dek. Darah yang masuk ke jantung tuh ada 2 akses. Ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Udah. Darah yang masuk ke jantung ini lewat vena cava superior, lewat vena cava inferior ini masuk ke dalam jantung itu adalah darah yang tidak ada oksigennya atau darah kotor, Dek. Oke. Darah kotor ini masuk pertama-tama ke atrium kanan. Ngumpul lagi di atrium kanan ini. Darah dari kepala masuk ke sini, darah dari tubuh kita masuk ke sini, ke atrium kanan. Sampai sini jelas? Oke. Dari atrium kanan ini dia melewati pintu di sini. Oke, katup tricupidalis. Masuk ke ventricle kanan atau ventricle dextra. Di sini masuk dia ke sini, Dek. Ngumpul lah darahnya dia dari sini. Jadi pertama dari sini masuk ke sini, ke ventricle kanan. Oke? Jelas? Jelas ya? Oke. Dari ventricle kanan ini dia akan masuk supaya dia ke paru-paru. Karena kan darahnya kan kotor. Supaya dia masuk ke paru-paru. Nah, ada 2 jalan. Mau jalannya ke kiri kah, ke kanan kah? Nah, ini namanya arteri pulmonal. Oke. Arteri pulmonal. Masuklah dia ke paru-paru darahnya ini. Oke. Sampai sini jelas? Jelas ya? Saat dia di pulmonal, darahnya ini akan berdifusi lewat kapiler ini, Dek. Darahnya akan berdifusi. Jadi darahnya yang kaya akan CO2, kayak darahnya yang deoksigen itu akan didifusikan menjadi oksigen. Oke? Merah-merah ini oksigen. Oke. Darah yang sudah berisi oksigen akan dibawa balik ke jantung. Nah, bisa dari kiri, bisa dari kanan, lewat vena pulmonal. Oke. Masuklah dia ke jantung, masuk ke ventricle kiri. Masuk ke atrium kiri, sorry. Masuk ke atrium kiri. Oke, jadi tadi kakak ulang lagi, darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru akan masuk ke atrium kiri. Oke. Udah ya. Dari atrium kiri, dia akan melalui katup mitral atau briscupidalis, masuk ke ventricle kiri. Nih, ventricle kiri nih, oke. Jadi tadi darahnya dari paru-paru, masuk ke sini, ngumpul dulu, habis itu masuk lagi ke sini, ventricle kiri. Darah yang dari ventricle kiri ini, jadi rencananya akan dialirkan ke seluruh tubuh. Oke, berarti melalui aorta, pembuluh darah besar. Bisa ke kepala, bisa ke tubuh lagi. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Kakak mulai dulu muka-mukanya. Jelas kah?
Kalau jelas, Jelas, Kak. kasih reaction. Biar satu orang yang nggak jelas kakak ulang lagi. Jelas ya? Boleh kasih reaction ya? Biar kakak bisa tandain, oke. Thank you Sheila. Boleh yang lain kasih reaction? Tri Kurniawani, jelas? Jelas, oke. Yang lain, Jennifer, jelas ya? Oke, yang lain pada jelas ya? Oke, thank you. Beban kakak agak kurang dikit, tidak jelas. Oke, sirkulasi pulmonalis. Kita baca, ini adalah sirkulasi darah dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Oke, di paru-paru karbon dioksida akan disekresikan menjadi oksigen. Diabsorpsi. Oke, tadi ya, proses difusi ya. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen atau darah kotor atau darah kayak CO2 meninggalkan bagian ventrikel kanan menuju paru-paru dengan menggunakan arteri pulmonalis kanan dan kiri. Ini ya percabangan tadi ya. Tadi kan kalau tadi udah ngerti sebenarnya ini tuh tinggal penjelasannya doang. Yang penting tuh arah-arahnya tadi tuh udah ngerti tuh, udah bisa ngerti semuanya sebenarnya. Oke. Arteri pulmonalis kiri dan kanan menjalar ke dasar paru, kiri dan kanan. Nah, ini kalian udah bisa lah ya. Di dalam paru-paru, arteri bercabang menjadi arteri yang lebih kecil. Tadi ya, nih ya, arteri yang lebih kecil. Yaitu arteriol, ada kapiler. Pertukaran gas atau difusi terjadi di sini tadi ya. Terjadi di sini. Setelah difusi, darah yang kaya oksigen masuk balik ke vena pulmonal, lalu keluar meninggalkan jantung, kemudian memasuki bagian atrium kiri dengan membawa darah kaya akan oksigen. Kalau tadi udah ngerti harusnya tahu ya, tadi ya. Diingat ya Dek ya, nanti kakak suruh ulangin loh. Terus ada sistemik. Ini sistemik itu yang dia memompa ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri tadi dibawa oleh cabang-cabang aorta, dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri, arteriol dan masuk melalui kapiler. Oke ya. Ini pasti udah ngerti ya. Penyakit pada sistem kardiovaskular, udah penyakit. Penyakit pada sistem kardiovaskular itu ada penyakit jantung koroner. Itu tadi yang sudah kita jelaskan ya. Kakak udah jelaskan. Ada pembuluh darah di jantung, namanya arteri koroner, atau arteri koronaris, atau arteri koroner, boleh. Penyakit jantung koroner ini adalah penyumbatan di pembuluh darah tadi ya. Disebabkan oleh ada penumpukan plak. Makanya orang-orang yang obesitas, orang-orang yang punya riwayat jantung koroner itu harus diperiksa ya. Karena kalau udah dia jantung koroner nih bahaya banget. Kondisi ini membuat pasokan darah ke jantung menjadi berkurang karena jantung juga butuh oksigen ya. Di saat darahnya tersumbat ya, jadi dia akan namanya infark atau mati ya. Dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. Oke, jantung koroner ini teman-teman ya. Jadi karena pembuluh darah di jantung itu tersumbat oleh plak. Seharusnya udah jelas ya jantung koroner. Kita langsung ke kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan pada ototnya, otot jantung. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, penggumpalan darah, henti jantung, atau gangguan katup jantung. Itu kardiomiopati. Lanjutnya stroke. Stroke ini bisa dibagi menjadi dua, stroke hemoragik sama iskemik. Hemoragik itu adanya perdarahan pada otak. Terus kalau misalnya iskemi itu stroke-nya itu dia akan ada sumbatan. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat sumbat atau pecahnya pembuluh darah. Oke, namanya stroke ya. Stroke itu pembuluh darahnya pecah atau tersumbat. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya sel-sel otak akan rusak. Oke, lanjut. Aritmia itu adalah jantung ritmenya nggak normal ya. Jadi nanti ada namanya EKG, teman-teman tahu EKG, elektrokardiogram. Jadi kalau misalnya aritmia polanya itu tidak normal, ritmenya itu tidak normal, dia akan disebut namanya aritmia. Seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Aritmia terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung atau pacemaker. Tadi masih ingat ya?
SA not, AV not, bundle of his, Purkinje. Jadi kakak tanya loh. Itu tidak berfungsi dengan baik, makanya bisa disebut aritmia. Oke, ulangan 31 ayat 6. Kuatkan teguhkanlah hatimu, teman-teman semuanya, janganlah takut dan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Amin, teman-teman. Oke. Siap, Oke, teman-teman. Ada yang masih kurang ngerti? Tri, gimana Tri? Kak, boleh permisi sebentar nggak mau ke toilet? Oh, boleh. Silakan. Jangan lama-lama ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Yang lain, teman-teman? Ada yang masih kebingungan? Ada yang masih bingung? Atau sudah clear? Sudah jelas? Widya, gimana Widya? Jelas? Halo? Kalau Widya pemahamannya udah lumayan. Oke, thank you. Makasih ya. Kalau Yenti gimana Yenti? Setelah dari materi yang udah kakak ajarkan, ada yang masih kebingungan atau kakak kecepatan? Udah paham lah Kak, tapi biar lebih pahamnya lagi nanti biar diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi Kak. Iya, karena kakak akan tanya abis ini. Jadi kalian akan ulang-ulang lagi. Sekarang kita nyampe jam berapa dek? Jam 9 ya? Oke. Kakak kasih kalian waktu 1 menit, 2 menit untuk lihat PPT-nya, lihat catatannya. Setelah itu jangan buka ya. Kakak mau ke toilet dulu sebentar. Setelah ini kakak akan tanya ya. Kakak akan kasih kuis ya. Kakak akan tanya secara lisan, oke? 23 atau 824. Nanti kakak akan tanya. Sebentar ya, kakak juga mau ke toilet. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Cepet kan? Nggak lama. Ya. Oke, karena semuanya tadi sudah jelas. Sekarang kakak akan tanya ya. Ayo, siapa yang lagi korban pertama kakak? Siapa? Sheila. Halo Sheila. Aduh, ya locking.